Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Nah, hari ini kalian akan belajar bersama Ibu Guru. Jadi, hari ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 1 tentang keberagaman budaya bangsaku. Tentunya kalian pernah membaca suatu cerita ya? Pastinya pernah ya. Nah, jadi cerita-cerita yang kalian baca itu merupakan suatu teks atau bacaan. Dalam suatu teks atau bacaan itu memiliki beberapa paragraf. Nah, di dalam paragraf terdapat gagasan pokok dan juga didukung oleh gagasan pendukung. Nah, apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Jadi, hari ini kalian akan belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sekarang Ibu Guru akan jelaskan mengenai pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi, kalian siapkan catatannya ya. Gagasan pokok itu merupakan ide yang dikembangkan dalam suatu paragraf. Nah, gagasan pokok dapat berupa inti atau pokok paragraf. Nah, sedangkan gagasan pendukung itu adalah informasi atau uraian tambahan dalam suatu paragraf yang mendukung gagasan pokok. Nah, gagasan pokok itu dapat kalian temukan pada kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama itu merupakan suatu kalimat yang dijelaskan pada kalimat selanjutnya. Nah, Ibu Guru ulangi lagi ya. Jadi, gagasan pokok itu dapat kita temukan pada kalimat utama. Gagasan pokok perlu juga kalian ketahui bisa juga disebut dengan ide pokok. Nah, sekarang kalimat utama itu apa? Jadi, kalimat utama merupakan kalimat yang dijelaskan oleh kalimat selanjutnya. Nah, perlu kalian ingat, gagasan pokok dan kalimat utama itu ada dalam setiap paragraf. Nah, sekarang Ibu Guru akan jelaskan mengenai gagasan pendukung. Nah, jadi gagasan pokok dan gagasan pendukung itu berbeda ya. Jika gagasan pokok terletak pada kalimat utama, gagasan pendukung itu terletak pada kalimat penjelas. Apa itu kalimat penjelas? Nah, kalimat penjelas itu merupakan uraian kalimat yang berisi penjelasan dari kalimat utama dalam suatu paragraf. Kalian perlu ingat ya, kalau kalimat utama itu biasanya terdiri dari satu kalimat, sedangkan kalimat penjelas itu bisa terdiri dari 2 atau lebih kalimat. Batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam, yaitu lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, kalau kalian perhatikan, pada bacaan tersebut terdapat paragraf yang terdiri dari 5 kalimat. Kalau kalian perhatikan, dalam suatu paragraf itu terdiri dari 4-5 kalimat. Berdasarkan paragraf tersebut, yang merupakan kalimat utama adalah batik merupakan kain tradisional Indonesia. Pada paragraf tersebut, kalimat utama terletak di awal paragraf. Sedangkan kalimat penjelas berada pada kalimat kedua sampai kelima, karena kalimat kedua sampai kelima menguraikan atau menambahkan informasi untuk kalimat utama. Nah, berdasarkan paragraf yang Bu Guru berikan tadi, jadi kalimat utamanya itu adalah batik merupakan kain tradisional Indonesia. Nah, sedangkan kalimat selanjutnya itu merupakan kalimat penjelas. Nah, jadi kalimat penjelasnya itu adalah kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam, yaitu lilin yang dipanaskan, dan disusul dengan kalimat selanjutnya. Jadi kalimat penjelasnya pada paragraf yang Bu Guru berikan itu terdiri dari 4 kalimat. Nah, anak-anak,
Berdasarkan kalimat utama dan kalimat penjelas yang sudah kita dapatkan, kita dapat menentukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Jadi, berdasarkan kalimat utama, kita bisa dapatkan bahwa gagasan pokok atau ide pokoknya adalah batik merupakan kain asli Indonesia. Jadi, gagasan pokok itu kita dapatkan dari kalimat utama. Bagaimana dengan gagasan pendukung? Nah, gagasan pendukung kita dapatkan dari kalimat penjelas. Berdasarkan kalimat penjelas yang pertama itu, jadi gagasan pendukungnya adalah cara membuat kain batik. Itu merupakan gagasan pendukung berdasarkan kalimat penjelas yang pertama. Kemudian, berdasarkan kalimat penjelas yang kedua, gagasan pendukungnya adalah tempat asal kain batik. Selanjutnya, berdasarkan kalimat penjelas ketiga dan keempat, itu dapat kita dapatkan gagasan pendukung yaitu mengenai persebaran kain batik. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah paham mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, sekarang untuk meningkatkan pemahaman kalian mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung, anak-anak akan melakukan latihan untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu paragraf. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa tanyakan ke wali kelas masing-masing. Nah, anak-anak, cukup sekian dulu ya belajar kita hari ini. Tetap semangat dan tetap ikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!